Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami kelompok 2 dari proyek kolaborasi MIA semester 1 SMA Negeri 2 Tanah Tidung. Perkenalkan, nama saya Lia Gustina. Saya Sinta Trimayana. Saya Olivia. Saya Yulianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah familiar dengan kata elektrolit dan non-elektrolit. Yaps, benar banget. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit termasuk ke dalam pelajaran kimia kelas 10. Jadi, simak pembelajaran berikut ya. Apa sih larutan elektrolit dan non-elektrolit itu? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji, atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, sebabnya karena larutan tidak dapat menghasilkan ion-ion. Ternyata ada larutan elektrolit yang memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji dan ada pula yang tidak. Tetapi semuanya menimbulkan gejala hantaran listrik berupa adanya gelembung gas. Larutan elektrolit yang memberikan gejala berupa lampu menyala dan membentuk gelembung gas disebut elektrolit kuat. Contohnya yaitu HCl, air aki, air laut, dan air kapur. Adapun elektrolit yang tidak memberikan gejala lampu menyala tetapi menimbulkan gelembung gas termasuk elektrolit lemah. Contohnya yaitu larutan amonia, larutan cuka, dan larutan H2S. Kenapa ya larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Larutan elektrolit kuat terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit kuat dalam pelarut air. Senyawa elektrolit kuat dalam air dapat terurai sempurna membentuk ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Arus listrik merupakan arus elektron. Pada saat dilewatkan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektron tersebut dapat dihantarkan melalui ion-ion dalam larutan, seperti dihantarkannya oleh kabel. Akibatnya, lampu pada alat uji elektrolit akan menyala. Oke, supaya lebih jelas, berikut ini adalah contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit secara umum. Bisa teman-teman saksikan di layar ya. Baik teman-teman, sekarang langsung saja kita ke inti dari video ini, yaitu praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan alat-alat sederhana. Saksikan video pembelajarannya ya. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu 2 buah paku, 2 buah kotak, 2 buah baterai ABC, 1 buah kabel, terus tumbler, 1 buah sendok, gelas, gunting, sama lakban. Sekarang saya akan menyebutkan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini, yaitu ada alkohol 70% sebanyak 200 ml, ada air rebusan daun pandan, ada larutan air jeruk dengan perbandingan 10 buah, dan ada air mineral sebanyak 1 gelas, di mana air mineral ini sebagai zat pelarut dan larutan air jeruk sebagai zat pelarut. Selanjutnya adalah larutan garam, yang dimana garam sebagai pelarut dan air sebagai pelarut. Selanjutnya ada larutan gula, yang dimana gula sebagai zat pelarut dan air sebagai zat pelarut. Dan terakhir adalah larutan air mineral. Baik teman-teman, sekarang kita sampai di tahap perakitan alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggabungkan kedua buah baterai besar ABC yang berukuran 1,5 volt masing-masing batu baterainya. Harus diperhatikan ya, kutub negatif harus terhubung dengan kutub positif. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menghubungkan dua buah baterai ini menggunakan lakban. Setelah menghubungkan kedua buah baterai tadi menggunakan lakban, langkah selanjutnya kita menghubungkan salah satu ujung kabel dengan ruas positif pada baterai. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan salah satu ruas pada baterai, yaitu ruas negatif, dengan salah satu kabel yang dimana nanti ujung kabel akan terhubung ke lampu.
Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan ruas negatif baterai tadi yang sudah kita hubungkan dengan kabel dengan lampu yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Untuk kabel lampu yang lain kita hubungkan lagi dengan kabel baru. Oke. Untuk masing-masing ujung kabel tadi kita hubungkan dengan 2 buah paku, di mana 1 paku pada setiap ujung kabel. Nah, teman-teman, paku di sini berperan sebagai elektroda. Baik teman-teman, setelah rangkaiannya jadi seperti ini, untuk memastikan apakah rangkaian kita sudah benar, kita harus menghubungkan kedua buah elektroda ini. Ketika kedua buah elektroda ini bersatu, apabila lampunya menyala, berarti rangkaian kita sudah benar. Dapat kita saksikan bahwa di sini lampunya menyala ya teman-teman. Jadi rangkaian ini sudah benar dan dapat digunakan sebagai alat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik teman-teman, untuk memastikan keakuratan alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, kami akan merekatkan kembali kedua buah baterai ini agar tetap dapat menyalurkan energi satu sama lain. Di sini kami menggunakan lakban untuk merekatkan kembali. Baik teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menempatkan lampu ini di dalam sebuah kardus agar kita dapat melihat dengan jelas bahwa lampunya menyala atau tidak saat dilakukan uji coba. Selanjutnya kita akan meletakkan kedua buah paku ke dalam sebuah kardus seperti yang kita lakukan pada lampu tadi agar kedua buah paku ini tidak bersentuhan, karena ketika kedua buah paku ini bersentuhan otomatis lampunya pasti akan tetap menyala, tidak peduli larutan di dalamnya elektrolit atau non elektrolit. Baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tahap percobaan. Jadi larutan pertama yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini adalah larutan air gula. Di sini saya menggunakan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita melarutkan 6 sendok gula pasir ini dengan air mineral. Baik teman-teman, di sini larutan air gulanya sudah jadi. Selanjutnya kita akan memasukkan elektroda. Elektrodanya tidak boleh bersentuhan ya. Jadi kita memasukkan elektroda ke dalam larutan gula tadi. Setelah kita masukkan, dapat kita saksikan bahwa lampunya dapat menyala ya teman-teman. Namun dapat kita saksikan bahwa di sekitar elektroda tidak terdapat gelembung air. Di sini saya akan melarutkan garam 6 sendok makan dengan air mineral. Setelah itu saya akan membuatkan air mineralnya ke dalam gelas. Ini larutan garamnya sudah jadi. Sekarang saya akan memasukkan 2 buah paku ke dalam gelasnya. Nah, kalian bisa lihat kan kalau ada dong, ada. Lampunya dapat menyala ya teman-teman. Dapat menyala dengan terang. Ada
Setelah itu, terdapat gelembung di sekitar elektroda. Dapat kita saksikan bersama ya. Kalian bisa lihat kan teman-teman? Selanjutnya di sini saya akan menggunakan larutan air jeruk. Selanjutnya saya akan menambahkan air mineral ke dalam larutan air jeruk tadi. Saya akan memasukkan alat elektrodanya ke dalam larutan air jeruk. Dapat kita saksikan sama-sama ya teman-teman bahwa lampunya menyala ketika elektroda dimasukkan ke dalam air jeruk. Lalu keadaan di sekitar elektroda terdapat gelembung-gelembung air di sekitar elektroda dan juga lampunya dapat menyala. Larutan selanjutnya adalah air rembusan daun pandan. Selanjutnya saya akan memasukkan alat elektroda ke dalam air daun pandan. Baik teman-teman, dapat disaksikan di sekitar elektroda terdapat sedikit gelembung ya. Larutan selanjutnya adalah alkohol 70%. Selanjutnya saya akan memasukkan alat elektroda dalam alkohol. Dapat kita lihat di sini bahwa lampunya dapat menyala namun sangat redup dan di sekitar elektroda tidak terdapat gelembung air di sekitar elektroda. Larutan selanjutnya di sini kita menggunakan air mineral. Saya akan memasukkan elektroda ke dalam air mineral. Dapat kita saksikan bahwa lampu dapat menyala dengan redup ya teman-teman. Dan di sekitar elektroda tidak terdapat gelembung air. Nah teman-teman, jika kita lihat praktikum tadi dari awal, ada ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan hasil praktikum yang kita laksanakan tadi. Ketidaksesuaian itu adalah lampu dapat menyala walaupun pada larutan non-elektrolit.
Jadi, saya akan menjelaskan alasan mengapa lampu dapat menyala pada larutan non-elektrolit menurut kelompok 2 dari proyek kolaborasi ini. Menurut kami, kemungkinan yang pertama, masih ada zat sisa dari larutan sebelumnya, yang merupakan larutan elektrolit dalam gelas. Jadi, dalam gelas tersebut masih ada zat sisa larutan elektrolit, makanya lampu dapat menyala walaupun tanpa gelembung air. Kemungkinan yang kedua, terdapat larutan sabun karena dalam mencucinya mungkin kurang bersih, yang dimana air sabun merupakan larutan elektrolit lemah. Dan juga ada kemungkinan yang ketiga, yaitu kemungkinan karena elektroda yang besar dan sangat sensitif terhadap larutan yang terdapat dalam gelas. Jadi teman-teman, dari teori yang sudah saya baca bahwa semakin besar elektroda yang digunakan dalam praktikum, maka semakin besar pula tingkat kesensitifan elektroda tersebut terhadap larutan. Jadi kemungkinan karena elektroda yang besar tadi, elektroda tersebut dapat mengidentifikasi larutan elektrolit yang terdapat dalam gelas, walaupun kadar larutan elektrolit yang terdapat dalam gelas tersebut sangat sedikit atau sangat kecil. Kemungkinan selanjutnya adalah tersentuhnya kedua elektroda di bawah permukaan air. Tapi teman-teman, seperti yang sudah kita perhatikan di praktikum kita tadi, bahwa sudah jelas ya bahwa elektrodanya tidak tersentuh saat berada di bawah permukaan air. Demikianlah video pembelajaran mengenai praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit yang telah kami laksanakan bersama. Terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai habis. Kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama video pembelajaran ini terdapat salah kata atau salah perbuatan. Semangat belajar kimia ya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!